Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fadilah dari kelas 1A program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjalankan salah satu tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan menjelaskan sedikit tentang akhlak kepada Allah dan Rasul. Ini saya akan menjelaskan tentang akhlak kepada Allah. Berkenaan dengan akhlak kepada Allah dilakukan dengan cara memujinya, yakni menjadikan Tuhan sebagai salah satu yang menguasai dirinya. Oleh sebab itu, manusia sebagai hamba Allah mempunyai cara-cara yang tepat untuk mendekatkan diri. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mentauhidkan Allah, yaitu dengan tidak menyekutukannya kepada sesuatu apapun, seperti yang digambarkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Maksudnya adalah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang telah Allah larang. Ketiga, beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dapat juga dilihat dalam surah Al-Mu'min ayat 11 dan 65 dan Al-Baniyah ayat 7 sampai dengan 8. Yang keempat, taubat. Sebagai seorang manusia biasa, kita juga tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa, karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. Oleh karena itu, ketika kita sedang terjerumus dalam kelupaan sehingga berbuat kemaksiatan, hendaklah segera bertaubat kepada Allah. Yang kelima, membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu dapat memberikan syafaat di hari kiamat kepada para pembacanya. Yang keenam, ikhlas. Secara terminologis, yang dimaksud dengan ikhlas adalah beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa populernya, ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, khauf dan raja. Khauf dan raja atau takut dan harap adalah sepasang sikap batin yang harus dimiliki secara seimbang oleh setiap muslim. Yang kedelapan, tawakal adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepadanya. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal atau ikhtiar. Tidaklah dinamai tawakal kalau hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku tanpa melakukan apa-apa. Akhlak terhadap Rasulullah. Berakhlak kepada Rasulullah dapat diartikan suatu sikap yang harus dilakukan manusia kepada Rasulullah sebagai rasa terima kasih atas perjuangannya membawa umat manusia ke jalan yang benar. Adapun di antara akhlak kita kepada Rasulullah, yaitu salah satunya ridho dan beriman kepada Rasul. Ridho dalam beriman kepada Rasul inilah sesuatu yang harus kita nyatakan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Banyak cara yang dilakukan dalam berakhlak kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti dan menaati Rasulullah. Yang kedua, mencintai dan memuliakan Rasulullah. Yang ketiga, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Yang keempat, mencontoh akhlak Rasulullah. Yang kelima, melanjutkan misi Rasulullah. Yang keenam, menghormati pewaris Rasul. Dan yang terakhir, menghidupkan sunnah Rasul terhadap diri sendiri atau individual. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban kepada Allah. Dikarenakan kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah mempercayai dengan keyakinan yang sesungguhnya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban terhadap Allah sekaligus merupakan kewajiban manusia bagi dirinya untuk keselamatannya. Dalam diri manusia mempunyai dua unsur, yakni jasmani atau jasad dan rohani atau jiwa. Selain itu, manusia juga dikaruniai akal pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Tiap-tiap unsur memiliki hak di mana antara satu dan yang lainnya mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya masing-masing. Seperti berakhlak terhadap jasmani. Contohnya, senantiasa menjaga kebersihan. Islam menjadikan kebersihan sebagian dari iman. Seorang muslim harus bersih atau suci badan, pakaian, dan tempat, terutama saat akan melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah. Di samping suci dari kotoran, juga suci dari hadas. Menjaga makan dan minumnya. Makan dan minum merupakan kebutuhan bagi tubuh manusia. Jika tidak makan dan minum dalam keadaan tertentu yang normal, maka manusia akan mati.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar makan dan minum dari yang halal dan tidak berlebihan. Sebaiknya sepertiga dari perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Lalu menjaga kesehatan. Dari sahabat Abu Hurairah bersabda, Rasulullah, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah, dan masing-masing memiliki kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa malas. Dan apabila engkau ditimpa sesuatu, maka katakan, qadarullah wa ma syafa'afal, telah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, berbusana yang islami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Yang kedua, berakhlak terhadap jiwa, bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar. Taubat adalah meninggalkan seluruh dosa dan kemaksiatan, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu, dan berkeinginan teguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut pada waktu yang akan datang. Bermuraqabah. Muraqabah adalah rasa kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu diawasi oleh Subhanahu wa taala. Bermuhasabah. Yang dimaksud dengan muhasabah adalah menyempatkan diri pada sesuatu waktu untuk menghitung-hitung amal hariannya. Mujahadah. Mujahadah adalah berjuang bersungguh-sungguh berperang melawan hawa dan nafsu. Yang ketiga, berakhlak terhadap akal, menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim sekaligus sebagai bentuk akhlak seorang muslim. Memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai, lalu mengajarkan ilmu pada orang lain, serta mengamalkan ilmu dalam kehidupan terhadap masyarakat atau sosial. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik dalam segala sesuatu adalah karakteristik Islam. Demikian juga kepada tetangga. Yang kedua, bersabar menghadapi gangguan tetangga. Ini adalah hak kedua untuk tetangga yang berhubungan erat dengan yang pertama dan menjadi penyempurnaannya. Yang ketiga, menjaga dan memelihara hak tetangga. Dan yang terakhir, tidak mengganggu tetangga. Telah dijelaskan di atas akan kedudukan tetangga yang tinggi dan hak-haknya terjaga dalam Islam. Ada juga akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama, menanam pohon dan penghijauan. Salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam adalah perhatikan akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Kedua, menghidupkan lahan mati. Lahan mati berarti tanah yang tidak bertuan, tidak berair, tidak diisi bangunan, dan tidak dimanfaatkan. Yang ketiga, tidak mencemari air. Bentuk-bentuk pencemaran air yang dimaksud oleh ajaran Islam di sini seperti kencing, buang air besar, dan sebab-sebab lainnya yang dapat mengotori sumber air. Yang keempat, menjaga keseimbangan alam. Salah satu tuntunan yang terpenting Islam dalam hubungannya dengan lingkungan ialah bagaimana menjaga keseimbangan alam atau lingkungan dan habitat yang ada tanpa merusaknya, karena tidak diragukan lagi. Dan yang terakhir, ada akhlak muslim terhadap negara. Negara merupakan suatu wadah tempat berlindung para bangsa yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang mengikat baik tertulis maupun secara lisan. Disitulah kita menumpahkan kemerdekaan kita, kemerdekaan yang telah diraih para pahlawan yang tak mengenal darah juangnya. Maka patutlah para pemuda meneruskan perjuangan mereka yang telah rela memberikan darahnya untuk tanah air ini, untuk kebahagiaan kita menghuni tanah air ini. Akhlak terhadap negara terbagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, akhlak para pejabat. Yang disebut pemimpin adalah orang-orang yang punya tugas memikul tanggung jawab yang sangat berat. Hakikatnya setiap muslim adalah punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan menjadi pemimpinnya sendiri. Oleh sebab itu, meskipun ada seorang yang memimpin kita, maka harus tahu dulu apa yang ada dalam diri kita, karena merupakan tanggungan individualitas. Dan yang kedua, akhlak warga negara. Tidak hanya pemimpin saja yang memenuhi kewajiban sebagai warga negara, pun harus senantiasa memenuhi kewajiban atas apa yang diperintahkan pemimpinnya, yang memenuhi kriteria pemimpin menurut pandangan Islam, dan ini merupakan kewajiban akhlak muslim sebagai warga negara. Kewajiban itu diantaranya, yang pertama, harus taat pada pemimpin atau pemerintah selama mereka memerintahkan atas perkara yang positif dan masih dalam kategori perintah Allah serta Rasulnya. Yang kedua, mengoreksi dan mengevaluasi perjalanan negara seperti halnya dalam Al-Quran Surat Al-Asri ayat 1 sampai dengan 3. Yang ketiga, membela negara. Kewajiban membela negara dan mempertahankan adalah warga negaranya sendiri atau masyarakat itu sendiri, termasuk para pemerintahnya. Di samping itu, ada kewajiban lain yang terkait dengan akhlak terhadap negara, bahwa setiap warga negara bisa menggunakan dan menuntut haknya. Hak tersebut diantaranya, yang pertama, hak dalam berpolitik. Yang kedua, hak asasi. Di dalam hak politik diantaranya,
yaitu hak memilih, hak musyawarah, hak kontrol rakyat, hak memecat, hak pencalonan, dan hak menjadi aparat negara. Yang ada dalam hak asasi yaitu yang pertama mendapatkan persamaan di depan hukum dan peradilan, dan yang kedua kebebasan pribadi, hak beragama, hak memilih, serta hak kesenangan yang bersifat pribadi. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.